Halo teman-teman, jadi pada video kali ini aku ingin membicarakan terkait dengan seperti biasa TikTok affiliate gitu ya. Dimana banyak bertanya terkait dengan apakah kalau kita jadi seorang afiliator di TikTok, sampel itu adalah bagian yang sangat penting gitu ya. Nah ini pasti menarik banget dan hal ini pasti menjadi permasalahan bagi banyak afiliator di TikTok teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung saja masuk ke inti dari topik ini. Oke teman-teman, jadi seperti yang sudah aku jelaskan di awal, kita akan membicarakan terkait dengan seberapa penting sih sampel buat jadi seorang afiliator di TikTok teman-teman, gitu ya. Dari pengalaman aku sendiri, gitu ya, sampel itu sangat memegang peranan yang sangat krusial ya teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman di sini, gitu ya, sampel itu hal yang sulit untuk teman-teman peroleh gitu ya. Tapi menurut aku sampel itu bisa teman-teman akalin teman-teman gitu ya. Kalau yang namanya kita beli sampel itu kan tidak semua orang punya privilege seperti itu gitu ya. Awal-awal yang namanya kita jadi akun baru yang mana followernya masih bahkan mungkin nol, engagementnya belum ada gitu ya, udah pasti kan banyak brand yang tidak melirik kita. Terus apa yang kita mesti lakukan? Itu kan pertanyaannya kan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang namanya kalau kita mencari sampel, kita carilah barang-barang yang ada di rumah kita. Barang-barang yang menjadi hobi kita teman-teman. Kan banyak nih. Ada yang mungkin tanpa kita sadarin selama ini, ada orang yang memang dia itu fokus di bidang fashion. Dia tuh suka sekali eh, mengoleksi fashion atau mengoleksi miniatur atau mengoleksi peralatan memancing. Kan banyak teman-teman. Jadi teman-teman yang teman-teman sasar adalah coba teman-teman cek di sekitarnya teman-teman, bisa dari saudara, bisa dari rumahnya teman-teman sendiri gitu ya. Pastinya kan ada produk-produk di sana. Nah, mulailah dari sana teman-teman. Aku melihat banyak sekali afiliator-afiliator pemula yang sama sekali akunnya itu nggak berkembang atas dasar alasannya itu adalah selalu sama. Aku nggak punya sampel, jadi aku mesti bikin konten apa? Gimana caranya aku jadi seorang afiliator gitu. Sedangkan orang lain bisa dengan mudah dapet hal itu. Nah, teman-teman kan pastinya nggak tahu kan. Awal-awal semua afiliator itu sama teman-teman, mereka juga nggak punya sampel, mereka hanya seperti yang aku bicarakan, mereka hanya melihat ke sekeliling mereka, teman-teman. Mereka melihat di rumah mereka ada produk apa, gitu ya. Mereka melihat hobi mereka apa. Jangan-jangan di tempat saudaranya teman-teman, di tempat temennya teman-teman gitu ya, itu kan pastinya mereka juga punya hobi dan lain sebagainya. Itu kalau teman-teman bisa pinjam dan mereka memperbolehkan, itu pun bisa menjadi kontennya teman-teman gitu ya. Ya ini pentingnya aku sharing di sini. Jadi teman-teman yang sebelumnya itu belum punya insight atau pandangan seperti itu, bisa punya pandangan seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini aku kembali masuk ke akun aku ya teman-teman ya. Jadi aku ceritakan berdasarkan pengalaman pribadi aku lagi teman-teman, ini penting sekali gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini kategori-kategori produk yang aku hadirkan di sini, itu ada kategori produk yang teman-teman tanpa sadarin ini adalah produk-produk yang ada di sekitarnya kita semua teman-teman. Produk-produk elektrik seperti dispenser, seperti setrika gitu ya, seperti kipas, terus para produk ATK, kebutuhan dapur dan rumah tangga. Ini kan produk-produk yang bisa dibilang dalam tanda kutip ya, itu ada produk-produk yang teman-teman pasti temuin di setiap rumah teman-teman gitu. Nah dari sanalah aku memulai hal itu, makanya aku pun berani sharing ke teman-teman, bikin channel ini gitu ya, karena aku ngomong berdasarkan benar-benar fakta yang ada, dan pastinya teman-teman bisa mengaplikasikan hal itu teman-teman gitu ya. Untuk urusan komisi dan lain sebagainya nantinya pasti bisa berkembang gitu ya, dan di video aku sebelumnya pun sudah aku ceritakan hal ini gitu ya, dan terus aku ulangi juga. Jadi penting konsistensi, dan walaupun komisinya kecil, kalau teman-teman banyak video, banyak produk yang teman-teman jual,
itu pastinya dalam sehari pun lumayan teman-teman yang teman-teman bakalan dapatkan gitu ya, dengan segitu banyak produk dan yang dibeli walaupun kecil-kecil itu bisa besar juga teman-teman gitu ya. Terus ada satu hal lagi yang penting untuk teman-teman terus lakukan ketika akunnya teman-teman growth atau berkembang gitu ya teman-teman ya. Teman-teman harus sering ngecekin bagian kotak masuk teman-teman gitu ya. Terus teman-teman harus cek nih dari pesan toko. Teman-teman ada lihat kan, ada bagian di bawah bagian notifikasi sistem ada pesan toko. Nah, teman-teman mesti cek juga ya selalu ya teman-teman ya. Dimana di bagian notifikasi toko ini banyak sekali toko-toko yang ingin bekerja sama dengan kita ketika akun kita sudah mulai berkembang teman-teman gitu ya. Walaupun kita pun belum terlalu banyak karena akun kita juga baru ya. Tapi dari sini aku pengen nunjukin ke teman-teman apa sih step by step yang teman-teman mesti lakukan gitu ya. Nah, dan ini setiap hari pasti aku selalu ngecekin teman-teman, selalu aku ngecekin gitu ya. Terus selain itu dari mana lagi? Nah, selain dari pesan toko ini, aku selalu ngecekin bagian sini teman-teman gitu ya. Ini bagian profil, terus aku masuk ke bagian pusat afiliasi, terus aku masuk ke bagian undangan kolaborasi. Ini pun selalu aku cek ya teman-teman ya. Nah, di sini. Terus teman-teman tinggal pilih yang bagian ini, teman-teman tinggal pilih yang bagian sampel gratis. Gitu ya. Nih, teman-teman bisa cek ya. Kan ada toko-toko yang menawarkan kerjasama juga, teman-teman, atau istilahnya kolaborasi. Nah, teman-teman bisa juga menawarkan tokonya teman-teman untuk mendapatkan sampel, gitu ya. Apakah pasti diterima? Ya, belum tentu juga. Tapi kan paling tidak kita mencoba. Minimal ada probabilitas atau peluang untuk mendapatkan sampel tersebut teman-teman gitu loh. Jadi teman-teman bisa langsung dari yang tadi gitu ya, pesan penjual gitu, dimana teman-teman bisa langsung, kalau di sana kan bener-bener brand menawarkan ke teman-teman sebagai pemilik akun, atau di sini undangan kolaborasi juga bisa, dua hal itu ya teman-teman ya. Nah, tapi sebelum itu terjadi ini kan ketika akunnya teman-teman sudah mulai growth, sudah mulai berkembang gitu loh. Barulah mulai dilirik oleh pihak dari brand. Tapi sebelum itu gimana? Sebelum itu ya tugas kita untuk buat supaya akun kita growth. Dan biar ada kontennya, teman-teman harus cari produk-produk yang ada di sekitarnya teman-teman, seperti yang tadi sudah aku jelaskan detailnya ke teman-teman. Gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa aku sharing ke teman-teman di sini gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat insight-insight yang aku berikan ke teman-teman ya. Nah, buat teman-teman di sini yang selalu mendapatkan manfaat dari channel ini, bisa langsung teman-teman subscribe karena kedepannya masih banyak video-video yang bakalan aku buat yang bakalan bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk komen kalau ada pertanyaan, bisa di like, bisa di share juga ke teman, ke saudara, dan ke yang lain yang teman-teman rasa membutuhkan informasi yang ada di video ini gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye bye semua.